kalau mitra itu memandangnya sebagai ini adalah usaha kita untuk memperbaiki program gitu kan ya. Kita itu dimonitor supaya dibantu untuk kembali ke jalurnya. Artinya kan Monef itu memastikan program berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan gitu kan ya. Ini loh indikatornya, definisi indikatornya begini. Artinya jangan sampai teman-teman di lapangan kerja banyak gitu misalnya, tapi itu tidak sesuai dengan definisi indikator gitu kan. Jadi itu yang harus dikembalikan oleh teman-teman Monef. Berarti tadi benar. Berarti bertindak sebagai polisinya, sebagai jaksanya, sebagai hakimnya. Palu gada. Palu gada. Oke, balik lagi bareng gue Tika di podcast Kerja Gembira bareng sama Kodesi kolaborasi 8 Cemerlang. Hari ini selalu kemarin mungkin sama salah satu ganteng-ganteng Kodesi, sekarang salah satu icon soft spoken, salah satu contoh pria soft spoken di Indonesia langka nih guys ya. Om Adri Luslan. Iya, halo, selamat sore. Iya, apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Iya, Kayaknya sehat. Neng Tika juga baik kayaknya. Alhamdulillah baik. Udah gunting rambut atau cat rambut? Belum sih Om, rencananya belum, nunggu ya. THR dulu. Belum setahun. Belum tahun ya, oke. Ketawa, enggak ketang Om. Iya, lanjut. Om Ya. Adri, hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih? Aku denger ini tuh bahas ada titipan, orang titipan nih sebenarnya. Oke. Tentang Bukan lingkungan dari- katanya. Oke, ya. Ada tentang lingkungan dan tentang data. Tentang data. Ya, data itu perlu sih kayaknya kata orang sih. Nanti kita coba tanya ke Relate nih apa ya Om? Iya, Itu kita coba lihat. agak roaming aku ya. Oke, tanpa berlama lembe ya, kita sambut dan kita sambit Mak Kiki. Assalamualaikum. Saudaranya Anissa Bahar bukan? Alhamdulillah kita saudara sebangsa ya. Sebangsa setanah air. Boleh kenalan dulu Mak sama Oke. pemirsa Halo. Kodesi. Kita Mak, manggilnya apa berarti kalau pendengarnya Kodesi? kita belum ada fanbase ya. Kita tunggu ya buat teman-teman yang Oke. mungkin mau akan membangun fanbase bisa lah. Kode Seh atau kode sih. Nanti Kode bisa tanya sama founder-foundernya. Oke. Iya, teman-teman Kodesi sementara Iya. boleh ya bilangnya Boleh. teman Kodesi. Iya, saya Kiki. Kemudian mungkin yang perlu diperkenalkan apa dong? Iya, Ma lagi sibuk apa? Oh, iya. Atau pura-pura Dulu di sibuk? mana, gitu Iya. ya. Terus Iya, sekarang tuh status boleh lah, Ma. Status ibu rumah tangga, Iya, ibu rumah tangga ya, dan masih inilah mungkin orang yang hobinya masih ngulik-ngulik data, tapi Ngulik-ngulik mungkin data. dari rumah Oh. aja. Kemudian apalagi dong, punya anak 2. Punya anak 2. Sekarang fokusnya mungkin utamanya ngurus anak. Jadi kerjaan dulu tuh apa, Tapi Ma? menarik, kan mengulik data bisa dari rumah. Iya. Tapi nggak perlu di kantor. Nah, kita ingin tahu nih lebih dalam. Iya, iya. Bagaimana sih nguliknya? Lebih dalam. Iya. Asik. Pemirsa, Iya. silakan gimana, Ma? Iya, sekarang tadi kan katanya mau ngomongin soal data ya. Nah, mungkin kalau boleh cerita, kalau aku kan dulu tuh emang mulai dari awal lulus kuliah tuh rata-rata tuh pekerjaannya berbau data gitu ya. Oke. Bau ya data berbau tuh, data, Ma? baunya ya kadang-kadang wangi, kadang-kadang nggak sedap ya. Iya, iya. Karena ada di air, Iya. ada di sanitasi Nah ya. itu dia. Jadi mungkin bisa dibilang mungkin 15 tahun Background tuh anak statistik atau gimana? Bukan. Nah itu dia. Aku tuh sebenarnya teknik lingkungan. Cuma di awal-awal lulus emang sempat langsung ke program lingkungan gitu ya, air sanitasi. Nah, Program apa tuh? Menarik nih. Gak apa-apa sebut. terus di komen ya. Kita akan jawab di komen. Oh iya. Yang tahu dapat dana dari Mbak Kiki. Nah itu dia. Jadi di isu lingkungan, tapi mungkin di awal-awal tuh tenaga lapangan. Nah setelah itu mungkin sekitar 2-3 tahun baru tuh masuk ke yang bagian monitoring evaluasi. Jadi emang kalau orang Monef yang ngerjainnya ya data dan data gitu. Lingkungan dan data. Sorry Mak, ini karena kalau aku kan memang ya anggap aja orang kurang paham gitu ya Mak. Monef, istilah Monef, terus lingkungan dan data aku masih belum relate nih. Kaitannya apa dan data apa yang mau olah tuh gitu, data apa yang mau cari tuh di lingkungan tuh gitu. Iya. Dan tujuannya apa gitu. Oke, iya. Jadi kalau namanya aja Monef, berarti kan monitoring, evaluasi, gitu ya. Monitoring itu artinya kita
memonitor atau memantau progres suatu kegiatan, progres suatu project gitu. Nah, kalau evaluasinya ya berarti menganalisa gitu, kemudian memberikan perbaikan-perbaikan untuk terhadap pelaksanaan si project itu sendiri gitu. Jadi hasil evaluasinya apa. Nah, mungkin orang lebih berpikir ya mungkin utamanya pasti ngomonginnya data gitu ya. Tapi kan macam-macam ya Monef itu. Pasti ada yang kuantitatifnya ngomongin banyak data dan ada kualitatifnya gitu. Jadi untuk aku yang orangnya seneng angka, Milik, ya. nah itu seneng angka. Jadi dan senang mencari-cari kesalahan orang. Oh. Itu pas banget maksudnya kerja di bagian Monef. Oke, itu data itu apakah hanya dibutuhkan untuk program tersebut atau memang bisa digunakan untuk pihak lainnya? Cerita dikit pengalaman yang waktu selama di proyek sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita kan bekerja di proyek sebelumnya bersama-sama nih, ya kan. Kita kan bekerja di bidang suatu proyek yang lumayan kompleks, besar gitu ya. Isunya macam-macam. Ada air minum, ada sanitasi, ada pengelolaan sumber daya alam gitu. Dan nanti di situ pun kan ada penguatan institusinya, kemudian financing yang begitu. Jadi isunya kan banyak banget. Terus kita juga bekerjanya kan di banyak kota gitu kan ya. Nah, kita sebagai Monef biasanya di awal juga kita terlibat dalam menyusun menyusun targetnya, indikator targetnya. Nah, untuk program yang segede itu kan kita punya indikator yang banyak. Nah, indikator banyak, kemudian kotanya juga banyak. Nah, itu jadi kebayang kan berarti segitu banyak data besar yang kita kelola gitu. Kela Mak. Sebelum lebih jauh lagi Mak, mungkin lu bisa kasih spesifik. Ini juga mungkin buat teman-teman siapa tahu Monef tuh apakah ada jurusannya gitu. Orang-orang yang akan terjun di kemonefan ini itu memang harus ada spesifikasi apa aja, pengalaman apa aja. Soalnya kan aku sebagai orang, pengalamanku dulu di finance, sekarang kan di host. Atau kalau saya sebaliknya, saya di host. Sekarang saya di Monef dan berencana kembali lagi ke host. Ya. Saingan gawat. Jadi gimana tadi Mbak Tika? Jadi gini Mak, itu harus backgroundnya apa, sama harus pinter Excel gitu nggak sih Mak? Karena kan ngolah banyak data tuh. Jadi atau data, terus data apa aja yang bakal diolahnya tuh gitu, yang relate sama kerjaan. Kalau dibilang background spesifik, rata-rata biasanya kalau orang kita Monef tuh biasanya mungkin harus kuat di statistik ya, mungkin backgroundnya statistik. Tapi contohnya kayak saya gitu ya, saya kan sebenarnya backgroundnya bukan statistik kan ya, cuma kebetulan project yang kita yang kita ikut terlibat di situ kan isunya sesuai dengan background aku gitu ya. Nah, tapi memang tentunya harus kuat dengan tools-tools yang kaitannya dengan pengelolaan data. Itu pasti ya. Excel berarti. Ya, Excel, banyaklah aplikasi-aplikasi lainnya, SPSS. Kayak Medlit ya, Mak. Tapi sebenarnya itu semua bisa dipelajari. Jadi sebenarnya nggak tertutup di satu jurusan atau bidang. Berarti intinya adalah itu bisa dipelajari. Siapapun nantinya, tetapi dia tahu isu besarnya. Yang mau di Monef itu apa saja. Berarti kan itu yang utama. Jadi siapapun orangnya, dari jurusan apa. Tadi Mbak Kiki juga udah nyampaikan, berarti siapapun bisa masuk ke dunia Monef ini gitu, kegiatan Monef ini. Gila, soft spoken banget sih emang. Oh iya. Tadinya aku berapi-api langsung rada turun ngomongnya. Cuma tuh ya cuma gini, biasanya ya teman-teman orang tuh mungkin takutnya aduh itu pasti ngolah data gitu kan ya. Terus, data dibilang ribet gitu kan ya. Kalau aku pikir emang pasti ada ribetnya gitu. Maksudnya aku pengalaman sendiri tuh suka dukanya banyak gitu. Kalau sukanya di Monef itu sebenarnya kayak ngebuka kesempatan untuk mempelajari semuanya gitu kan. Aku contohnya ya kita dipaksa untuk harus ngerti air minum. Kalau kemarin ya, kemudian sanitasi harus ngerti climate change gitu misalnya ya. Kemudian project kita dulu juga dibungkus dalam isu gender gitu kan ya. Mau nggak mau kita harus ngerti gitu dan harus bisa mengambil data dari semua isu-isu yang tadi kita sebutkan. Nah, tapi itu tadi sukanya kita jadi berkesempatan untuk belajar semua hal. Tapi ya dukanya itu tadi. Kadang-kadang orang Monef itu dianggap sebagai polisi yang dihindari gitu. Karena dia akan melihat sejauh mana program itu berjalan. Nah, apakah itu efektif atau enggak ya? Betul. Memang maksudnya kalian dituntut kayak auditor ya, independen ya. Sebenarnya kan ya artinya kalau mitra itu memandangnya sebagai ini adalah usaha kita untuk memperbaiki program gitu kan ya. Kita itu dimonitor supaya
dibantu untuk kembali ke jalurnya. Artinya kan Monef itu memastikan program berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan gitu kan ya. Ini loh indikatornya, definisi indikatornya begini. Artinya jangan sampai teman-teman di lapangan kerja banyak gitu misalnya, tapi itu tidak sesuai dengan definisi indikator gitu kan. Jadi itu yang harus dikembalikan oleh teman-teman Monef. Berarti tadi benar. Berarti bertindak sebagai polisinya, sebagai jaksanya, sebagai hakimnya. Palu gada. Palu gada. Cuman datanya tuh contoh nih Mama kan kemarin di air sanitasi. Data apa sih yang sebenarnya yang konsennya? Mbak Kiki Mbak Kiki olah atau analisa? Aku pengen tahu sih mulai dari mana mencari data itu, mengumpulkan atau sampai nanti jadi satu laporan yang bisa dibaca. Monef juga harus bisa menerjemahkan laporan itu kan, maksudnya biar bisa terbaca oleh orang yang non Monef gitu loh bahasanya. Jadi kalau artinya pastikan kalau data apa yang dikumpulkan gitu kan tergantung dengan indikator apa yang ingin dicapai di proyek itu gitu kan ya. Nah kalau kemarin contohnya karena kita di isu lingkungan dan mungkin salah satu target besarnya itu kan misalnya nih kita kasih contoh misalnya buat meningkatkan akses terhadap rumah tangga untuk air minum dan sanitasi misalnya. Artinya itu semua intinya gimana pelaksanaan program hingga mencapai target besar itu. Nah, dan proses pengumpulannya tentu banyak bisa kita lakukan dari community, dari institusi-institusi mitra kita gitu kan ya. Nah, dan caranya pun macam-macam gitu. Bisa lewat survei, bisa lewat wawancara, bisa FGD gitu. Nah, dan itu tadi ada kuantitatif, ada kualitatif gitu kan ya. Nah, nggak cuma angka kan, artinya bisa jadi sebenarnya kan kalau dari laporan terus keluar angka ini artinya apa gitu kan ya. Nah, apalagi untuk orang yang mungkin tidak terlibat dari awal terus dikasih angka tanpa ada informasi yang jelas, tanpa ada hasil analisanya, itu data itu juga pasti nggak akan bisa digunakan gitu. Jadi kan sia-sia. Nah, itulah yang kita lakukan kemarin di Monef. Pertama yaitu tadi di setiap indikator data apa yang dibutuhkan itu diambil dari mitra-mitra kita, baik itu di community ataupun institusi-institusi mitra kita. Terus ketika di lapangan gitu, Om Adri pernah kerja bareng, bukan kerja gembira doang ya, kerja bareng sama gembira bareng sama Monef. Jadi ada juga pengalaman sebenarnya. Jadi memang kita harus ngambil data di lapangan seperti apa. Ada beberapa indikator yang kita coba kita tanyakan waktu baik itu melalui pertanyaan waktu pengamatan. Terus kita ambil, terus kita report gitu ke yang teman-teman yang melakukan pengelolaan data. Jadi mungkin Mbak Kiki tadi udah nyampaikan nanti diolah oleh Mbak Kiki dari data-data yang kita ambil gitu di lapangan gitu. Tapi ini kayak mirip-mirip sama ini ya Mak. Maksudnya agak mirip gitu ya, nggak 100% sih. Sama. Kayak metode penelitian waktu kita tesis atau skripsi itu kalau misalnya ada data yang kan pasti ada indikator ya, tujuannya tuh misalnya sanitasi aman, ada indikator ABC. Ketika ada data yang bahasa dianggap gak valid, itu biasanya tim Monef punten yang mengakalin atau balik lagi ke lapangan atah deui gitu dari awal atau gimana? Nah, macam-macam. Jadi ini sebenarnya salah satu yang tadi kita bilang ada suka ada duka gitu ya. Ini boleh mulai sesi curhatnya? Boleh dong, boleh. Curhat berapa 2 jam? Curhat dong ya. Ya, jadi Mama Dede dong. Jadi tuh mungkin itu ya salah satu tantangannya gitu ya. Seringkali itu mungkin kok datanya nggak valid atau seperti apa gitu ya. Contohnya nih misalnya gini, kita itu sedang ada kunjungan, anggaplah ya misalnya donor lagi visit ke lapangan. Ke Kayu Bongkok contohnya. Terus nanya, oh ini ada IPAL komunal ya, berapa nih sambungannya gitu ya. Nanya ke pengelola gitu. Oh ya ini udah 100 orang tersambung nih Bu gitu ya, dengan yakinnya. Nah karena donor mungkin buat report, ditulislah mungkin 100 gitu ya. Nah kemudian kita mungkin teman-teman yang teman-teman Monef gitu ya, udah menyiapkan nih laporan, mungkin misalnya progress report udah ready sebanyak 50 sekian. Nah, berikutnya itu bisa jadi tuh mungkin bisa besoknya atau beberapa hari kemudian datang mungkin pertanyaan atau surat cinta dari donor, loh kenapa ini angkanya beda? Ya gitu kan ya. Jadi si donor tuh punya comparan data juga artinya yang dia dapat di lapangan gitu dengan report kenapa berbeda. Artinya gini, sebenarnya kalau menurut saya itu adalah data itu tuh harus disampaikan dengan jelas, dengan informasi yang detail, jelas
data itu diambil pada periode kapan gitu kan ya. Dan untuk spesifikasi khusus apa? Misalnya gini, bisa jadi data misalnya 100 itu yang potensi kah, atau misalnya yang berencana menyambung kah gitu kan ya. Sedangkan data yang di mail itu harus data yang sudah terverifikasi, artinya misalnya kita mencatat yang murni sudah tersambung gitu kan ya. Nah, selama informasi itu disampaikan tidak ada yang salah. Angka 50 mungkin benar karena itu adalah data yang sudah terverifikasi, yang sudah tersambung. Angka 100 juga benar selama disampaikan bahwa itu adalah misalnya potensi gitu. Ada justifikasinya lah, intinya informasi harus clear gitu. Supaya tidak ada miskomunikasi gitu kan ya. Jadi datanya benar. Menarik ya, Mak. Kalau untuk suatu project gitu, Mak, dari pengalaman Mak Kiki gitu. Jadi penting banget tuh si data itu. Tapi kalau dari point of view Mak Kiki sendiri setelah mengalami suka duka tadi, sepenting apakah suatu data atau proses pengumpulan data itu dalam suatu project gitu, Mak? Oh, pastinya ya penting banget ya untuk menentukan suatu keputusan, untuk menyusun suatu desain itu kan perlu data kan ya. Tapi yang pasti itu tadi kadang-kadang orang merasa data tuh banyak banget, kita mau pakai yang mana sih gitu kan ya. Nah itulah gunanya harus data itu mulai dari orang mungkin menganggap ngambil data itu gampang tapi analisanya susah misalnya. Soalnya menurut aku keduanya tuh penting pasti. Data yang diambil dengan benar, dengan tahapan yang benar, dengan metodologi yang benar gitu kan ya, akan menghasilkan kualitas data yang bagus gitu. Kalau diambil sembarangan tanpa mungkin misalnya survei langsung siapa aja boleh ngambil gitu, tanpa ada pelatihan terhadap enumeratornya gitu, itu kan akan menghasilkan data dengan kualitas yang jelek gitu kan. Nah artinya ya itu penting supaya nanti mengumpulkan membuat keputusan juga jelas dengan data yang benar, mempengaruhi pengambilan keputusan berikutnya. Nah, tapi mungkin ada juga di tengah-tengah setelah data bagus nih nggak bisa bacanya, nggak bisa menganalisanya, itu kan ya. Jadi tidak teranalisa dengan baik, ujung-ujungnya jadi salah lagi keputusannya. Jadi itu harus seluruh prosesnya harus dilakukan dengan baik gitu ya. Pengambilan datanya baik, kemudian dianalisa dengan benar, dibaca oleh orang yang memang punya keahlian di situ. Nah, baru bisa mengambil keputusan yang sesuai. Oh, berarti itu harus orang yang mampu membacanya, atau orang awam pun bisa membaca. Tapi yang jelas kita bisa menyampaikan atau menginformasikan data tersebut supaya gampang untuk dicerna oleh orang lain bisa. Kayak kolaborasi antar tim juga ya, Ma ya. Tapi kalau antar tim pada kacamatanya beda-beda juga gimana tuh? Sebenarnya sih kalau di Monef sendiri kan misalnya ngeluarin angka gitu ya, harus bisa juga menyampaikan dalam bentuk format yang mungkin bisa dipahami dulu ya. Misalnya mungkin ada yang pasti ada penjelasannya itu tadi, kemudian dibikin infografis mungkin bentuknya. Nah nanti artinya secara detail teknisnya harus bekerja sama juga dengan teman-teman tim teknisnya. Oh ini maksudnya secara teknis seperti ini gitu. Jadi emang kerja sama. Mungkin nggak tim teknisnya misalnya intervensi gitu, Ki gak gini data kalau kayak gini mah jauh dari, masih lama kita kerjanya gitu, possible kayak gitu, Mak? Kalau ya mungkin aja, tapi kita tetap harus kembali lagi kalau sebagai Monef ya data yang sebenarnya terjadi di lapangan seperti apa itu yang harus dikeluarkan, nggak diukir-ukir, nggak dipoles-poles gitu ya. Nah ya itu yang dipakai gitu ya. Tapi itu pengalaman juga sebenarnya. Dulu saya di teknikal itu kadang-kadang kan kita udah membangun berapa unit yang tersambung. Ternyata hasil Monef itu beda gitu. Nah, kita kan juga pengen tahu ini Monefnya seperti apa, apakah mengukurnya seperti apa, apakah memang yang ngolek datanya tidak mengambil datanya tidak ke orang yang benar-benar tahu tentang informasi tersebut. Mungkin bisa jadi seperti itu. Boleh diceritain lebih dalam nggak Om, ketika di dinamika itu tuh Om sama pasti Om ada kan cuk ke ruangan Mel. Kok beda? Kita berapa hari nggak ngomong selain. Tapi memang kita apain. Jadi itu kan butuh kita klarifikasi, butuh kita komunikasikan dengan benar. Kalau memang butuh jalan ke lapangan bareng-bareng Mel dengan teknikal gitu. Jadi memastikan ini benar informasinya seperti apa. Jadi sebenarnya mengumpulkan data itu orang teknikal ngumpulin, orang Mel ngumpulin juga atau gimana, Mak? Nah, tergantung kebutuhan kali ya. Mungkin kalau boleh kasih contoh sinkronisasinya itu. Jadi mungkin ada data-data yang diambil oleh teman-teman teknikal, ada yang diambil oleh teman-teman Monef. Misalnya kalau pengalaman kita mungkin untuk yang data yang diambil teman-teman Monef, gimana supaya tidak terjadi yang tadi itu gitu kan ya. Kok nggak cocok datanya? Yang pasti pertama gini, kita kan mau memastikan metodologinya benar dan prosesnya benar. Artinya
yang ngambil data siapa gitu kan ya. Pertama misalnya kita memang menunjuk teman-teman enumerator. Nah, kita harus pastikan dulu enumerator ini dilatih dengan benar. Dia paham apa yang mau ditanya. Kuesionernya ada, kuesioner yang sudah pakem gitu ya. Nggak boleh pakai pertanyaan lain. Dia dilatih, biasanya kita lakukan 2 hari gitu. Plus termasuk dia uji coba di lapangan. Gitu. Nah, terus nanti dia nyoba dulu dan kita review. Oh ternyata pemahaman kamu yang ini salah gitu ya. Setelah itu baru dia boleh ngambil data. Dan saat pengambilan data pun sebenarnya kita batasi, artinya kita tidak membolehkan teman-teman enum itu ngambil, mumpung ini biar cepat selesai sehari saya 15 data, enggak. Kita takut dia tidak bisa menjamin datanya gitu kan, kualitasnya. Jadi ya gitu, artinya kita batasi sehari cuma boleh 8 responden misalnya. Nah setelah itu ada lagi proses spot check, cross check. Artinya kita sebagai supervisornya kita akan menguji lagi data yang sama ke sana. Nah cepatnya nanti setelah itu survei selesai ada data cleaning lagi. Nah data cleaning artinya kita lihat lagi kok ini secara angka aja aneh banget kok. Misalnya jauh gitu ya dari kita, itu langsung bisa di cross check lagi ke lapangan. Tergambar ya Mbak itu. Tergambar. Nah itu baru nanti setelah selesai di cleaning barulah kita selesai finalkan, itu kita diskusikan ke teman-teman teknikal. Nah, teman-teman teknikal begini loh, teman-teman setuju nggak? Hasilnya ya. Kok begini ya? Oh artinya kalau terus nggak ngomong kalau nggak sama. Nah, nggak ngomong 2 bulan juga bisa. Iya, karena capaian loh. Iya. Ngaruh sama arisan loh waktu itu mah. Jadi itu akhirnya tetap aja. Jadi tetap harus didiskusikan yang benar yang mana. Kalau memang dirasa perlu survei lanjutan ya kita akan jalan bareng lagi buat cek ya. Berarti butuh kolaborasi ya. Iya, butuh sekali. Sesuai dengan kondisi ini. Kolaborasi. Jadi kira-kira apa yang bisa dikawinin sama Kodesi kalau misalnya terkait data ini? Itu tadi kan ya mungkin apa? Ini bercanda. Saya udah mau siap jawab. Iya. Mau gabung kan? Bisa. Nunggu panggilan kan. Menunggu panggilan sih. Jadi proses kita meng-earn suatu data, menciptakan suatu data yang bisa dibaca semua orang, yang bahasanya mencerminkan ya Om ya untuk pengambilan keputusan. Project, ya. Selanjutnya itu benar-benar panjang dan harus mateng ya Om ya cara mem-package-nya tuh gitu. Dan lu setelah bergejib udah berapa lama sih Pak gaul lagi? Sekarang Involved di Mel nih. Tahun ya. Serius? Enggak sih. Gue pikir lu 19 tahun. Iya, makasih. 20 tahun di projectnya. Iya. Itu maksud. Iya, 15 tahun lah ya. 15 tahun. 15 tahun. Lama juga ya selalu ikut gerbong ya. Iya. Karena gerbongnya hilang pas. Iya. Kemarin ada badai. Ada badai ya. Badainya semoga cepat berlalu dan ada lagi ya. Setuju. Ayo atuh Yuset balik lagi ya. By the way, sponsor. By the way Mak, kalau balik lagi ya ini seru banget sih ngomongin data. Sebenarnya aku lebih pengennya tuh Om nanya ke teknikalnya gitu. Karena mungkin di pekerjaan yang akan datang kadang kan ngolah data tuh butuh formula tertentu gitu. Ada satu analisa yang bisa di-apply di segala kondisi maksudnya di segala jenis data. Dan semisal kalau tadi sih data yang kalau nggak match atau nggak valid udah jabarkan ya. Tapi ketika orang Monef sendiri menemukan kesalahan data, biasanya teman-teman Monef how to resolve itu gitu. Gak mungkin kan nggak boleh keken salah sorangan sama tim lain. Kalau bisa dibenerin dulu di internal gitu. Itu gimana mitigasinya Mak? Artinya misalnya gimana mencegah supaya kesalahan data itu artinya di kita gitu maksudnya. Tapi di lapangan mah kita nggak bisa kontrol ya Mak. Kadang memang dari pemberi datanya juga kurang valid atau dari kondisi dia lagi gamut atau gimana ya. Nah itu memitigasinya gimana tuh teman-teman Monef? Sebenarnya macam-macam ya. Kalau yang aku tangkap berarti bagaimana memitigasi kalau ada data-data yang tidak sesuai gitu kayak. Nah ya macam-macam sih ya. Itu kalau yang tadi itu mungkin lebih di awal itu gimana supaya nggak salah dilatih gitu ya. Kemudian kalau memang sebenarnya satu lagi supaya kadang-kadang kan mungkin menurut orang-orang di laporan kok beda ya angkanya sama yang di lapangan gitu ya. Salah satu caranya mungkin kita juga pernah menerapkan monitoring partisipatif, artinya orang-orang yang di teman-teman yang menjadi mitra kita di lapangan pun kita ajak untuk memonitor sendiri. Artinya mereka dilibatkan dari awal gitu ya. Mereka dijelaskan tujuan monitoring ini seperti apa, kemudian nanti pengambilan datanya seperti apa dan mereka ikut gitu. Akhirnya
itu tadi meminimalisir kok nggak cocok sih maksudnya loh di lapangan kan seperti ini. Tapi kalau data itu kita ambil bersama-sama, itu kan akan mencegah itu tadi kan, karena dari awal emang kita ambil datanya itu bersama gitu. Tapi itu possible ya bahasanya Oma, kalau misalnya kita data apa bahasanya kita mau nyari data tentang pemakai sambungan misalnya, itu udah benar nih dari kuesionernya, tapi analisa datanya salah, itu bisa mempengaruhi hasilnya juga. Ya pasti, artinya kalau misalnya ada data sambungan gitu ya, kemudian analisanya mungkin kurang tepat gitu kan ya. Nah artinya itu lagi kesalahan suatu data seringkali mungkin pengambilan yang nggak tepat, atau itu tadi analisa salah yang dilakukan bukan oleh orang yang paham gitu ya. Nah, jadi artinya kembali lagi Monef mungkin bisa mengeluarkan data sesuai dengan metodologinya gitu ya. Nanti harus dikembalikan untuk dikonfirmasi kepada teman-teman yang mungkin analisanya paham secara teknisnya. Jadi data itu sebenarnya kayak bahan mentahnya lah Om ya, materialnya orang Monef ini yang masak nih. Kalau yang diambil itu sampah, tentu keluarnya sampah juga kan. Berarti kan harus benar-benar yang sesuai. Iya, gue jadi gak mau ngomong jadi ini renyah banget. Intinya harus di tiap tahap itu harus dijaga kualitasnya gitu. Iya. Tapi ada itu nggak data, misalnya data yang diambil, ibaratnya data itu yang kayak dia ngambil banyak data tapi di satu titik dia karang aja gitu. Kejadian nggak? Sebenarnya mungkin ada, tapi kan sekarang makin kesini teknologi makin canggih gitu ya. Banyak aplikasi teknologi, artinya aplikasi yang memungkinkan data itu diambil real time dan kita bisa langsung review. Oh ini kan ada titiknya gambar. Oh ini titiknya kamu nggak di situ gitu ya. Nah itu berarti bisa dicek bisa langsung sekali real time. Artinya itu tadi salah satu menjaga kualitasnya dengan teknologi sekarang sudah banyak. Gila Om nih perempuan ngolah data udah cakep banget, bisa harga saudara. Jadi kapan mau bantu-bantu kodesinya mah ya? Ngomong di belakang mungkin. Kalau promosi berarti gratis dulu. Oh gratis. Harga teman. Harga temannya. Itu yang suka jadi masalah tuh, nanti teman terus. Teman terus. Jadi saudara ya. Ini curhat nih. Ini curhat nih. Masa harga teman terus kan? Udah sekian episode. Gawat. Emak challenge emak tadi kan emak sempat cerita sharing obstacle-nya lah yang di lapangan, tapi the most challenge yang emak hadapi sebagai part of Mel, mungkin Mel juga kan kepalanya beda-beda gitu ya Mak. Apa sih Mak kolaborasi antar tim dan kolaborasi antar divisi, atau mungkin kolaborasi ketika earn data ke lapangan gitu. Apa yang paling challenging buat Emak tuh selama jadi Mel? Apa ya? Kalau selama jadi Mel, mungkin kalau untuk menurut yang kerasa banget, pertama gini, kalau buat aku sebagai Mel, kadang-kadang orang merasa tidak ada kurang paham bahwa setiap kali mereka mengeluarkan angka atau memberikan data, sebenarnya ada tanggung jawab di sana, gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kita misalnya baik itu menanyakan kepada teman-teman sesama program gitu ya, atau ke mitra, kita misalnya menanyakan suatu berapa nih jumlah sambungan data, dengan gampangnya orang bisa mengeluarkan suatu angka tanpa dia menyadari bahwa informasi yang dia berikan bisa jadi itu menjadi bahan laporan orang, acuan gitu ya. Padahal itu belum benar. Iya, jadi artinya menurut aku tuh penting banget orang paham bahwa data itu tadi harus bisa disampaikan dengan informasi yang lengkap, detail, jelas. Artinya jangan sampai orang miss komunikasi. Artinya itu salah menggunakan data itu gitu kan ya. Kemudian ya kalau untuk di project sendiri kadang-kadang challenge-nya itu tadi, mungkin teman-teman di program tidak semuanya belum semuanya mungkin memahami definisi dari tiap indikator. Akhirnya mungkin data yang diambil udah ini bisa nih dipakai, udah kasih aja gitu ya. Nah yang kayak gitu. Tapi overall itu tadi lebih banyak sukanya, karena itu tadi yang paling kerasa adalah membuka kesempatan aku untuk belajar semua isu secara menyeluruh dan detail ya Mak. Keren banget sih. Oke, jadi kalau seandainya misalnya saya orang baru, berarti saya pingin menjadi Mel. Itu kan menarik nih. Aku deh bisa gak ya? Jadi Mel. Kan dulu ada yang tertarik jadi Mel. Ya. Kira-kira bisa nggak ada ya? Kira-kira bisa nggak gitu? Bisa banget sebenarnya. Artinya itu sebenarnya kesempatan itu terbuka untuk semua orang gitu ya. Kebetulan di project lain kayaknya Mel ini
banyak peluang gitu. Iya, banyak peluang tapi belum ada yang nyangkut juga. Iya. Pada proyek lain ya tolong. Mbak Kiki ada, Mm-hmm. kita ingin tahu triknya apa sih gitu ya, mau kita Ya itu sih. Bahasa Artinya mungkin satu lagi juga Ya. harus juga punya sense of suka detail gitu ya. Oh, Ini juga penting. detail oriented gitu, Ya, Mak. kalau menurut aku Kok tuh- mirip-mirip accounting sih ini? Nah ini Aspeknya. ambil lahan nih. Iya. Dia nih. Keren. Apa namanya background apapun bisa gitu ya menurut saya, tapi emang harus ya di statistik mungkin dia kuat gitu. Terus senang detail, kemudian apa lagi ya? Ya inilah senang belajar kali ya. Harus mau mencoba hal-hal baru gitu, karena dia pasti belum tentu nanti bidangnya tuh sesuai dengan backgroundnya kita kan. Karena Monef itu hampir ada di semua program pastinya, Iya. ya kan? Pasti. Nah, dia untuk Ada AI yang biasa Mak pakai nggak kalau boleh tahu buat mempermudah kerjaan gitu misalnya? Tapi kalau beberapa aplikasi kan pasti banyak yang digunakan untuk di bidang Monef, baik itu mungkin menentukan sampel, apa namanya, sampel. jumlah sampel itu udah banyak kok, jadi bisa banget dipelajari. Ya untuk pengambilan data yang real time itu juga banyak, jadi jangan takut, banyak kok. Iya. Belum lagi lu kan biasanya kita nggak sendiri ya Om di tim tuh ya Mak. Ya, Ada coworker lain yang sama-sama bisa saling hand-in-hand bareng buat menciptakan laporan data yang Betul. yang apa tuh istilahnya Mak, kalau accounting kan wajar tanpa laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Kalau laporan data itu targetnya ya kalau targetku nggak punya ide khusus ya. masuk akal, diterima oleh donor, besoknya Valid yang pasti. valid ya Mak, itu mantap. dan project lanjut lagi. Lanjut lagi ya, amin ya Allah, semoga lanjut lagi. Keren. Kalau ditelusurin terus nih nggak akan ada habisnya sih Om. Tapi berhubung Mak Kiki ini aku tahu banyak banget jadwal manggung dan ngamen ya. Makanya ini aja udah saya cancel 2. Iya udah terhormat banget Kodesi, thank you loh Mak. Makanannya maksudnya. Iya makanannya. Nah, itu dia. Thank you banget ya Mak. Sebelumnya kalau nggak salah Mak udah nyiapin pantun. Oh iya, coba saya ingat dulu ya. Coba di itu Mak, Mungkin bisa dibantu nanti ada cakepnya. Oh Boleh, oke. iya. dan cakepnya tolong ya. Iya. Hari ini hari yang ceria. Cakep. Bertemu dengan Kodesi yang super ciamik. Oh, cakep. Cakep. Dengan data kita berdaya, Oke, Cakep. pembangunan yang lebih baik. Pokoknya Cakep. cakep. Iya. Luar biasa. Ini kodesi banget nih. Oke. Ini kodesi banget Oke. nih. Oke. Perlu berapa lagi pantunnya? Luar biasa. Keren banget. Keren banget. Posisi host saya agak terancam nih guys. By the way, thank you so much Mak Kiki yang udah meluangin waktunya. Pokoknya all the best buat semua rencana ke depannya ya Mak. Terkait perdataan kalau butuh junior mel boleh lah kontak-kontak kita. Om juga udah mulai mau belajar mel kan Om? Oh iya, karena banyak peluangnya masalahnya. Ya, yang penting nyangkut dulu yang satu ya. Amin. Pasti ada, apalagi buat orang kayak lu lah, keren Mak. Makasih lah. Sehat, pakai sukses. Thank you Sama-sama. juga buat Om Adri yang Sama-sama, udah Nek. menemani aku. Siap. Stay soft spoken ya Om. Oke. Jadi ikut soft spoken juga. Iya. Pemirsa, terima kasih. By the way, teman-teman makasih banget yang udah nonton dan ikut ngobrol bareng sama kita. Kalau ada pertanyaan atau ada mau dimasukkan, boleh komen-komen ya di kolomnya. Jangan lupa like and subscribe dan tetap stay tune terus di podcast Kerja Gembira bareng Kodesi kolaborasi 8 Cemerlang. Bye bye.